Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara ya. Kali ini saya berada di rumah saya dan ini suasana kalau siang di rumah saya ya. Tentu Anda bertanya, saya pakai cincin akik ya. Ini akik Argopuro ya, akik Argopuro. Yang di Probolinggo cuma ada dua, ada di kabupaten dan ada di kota. Seharusnya Argopuro ini dimiliki oleh sosok pimpinan di Probolinggo. Kali ini saya akan menyampaikan hasil penelitian akhir dari bunga genggong yang selama ini saya tanam di rumah ya saudara, sudah lebih dari 4 tahunan, karena harus saya teliti lebih detail bagaimana sih bunga genggong ini. Bunga genggong ini ya saudara, selain bunganya cukup cantik, harum, juga memiliki filosofi yang cukup unik. Menurut saya unik ya saudara. Kenapa? Karena selain bunga genggong ini harus ditanam 2 batang, tidak boleh 1 batang ya. Kenapa tidak boleh? Tidak ada yang melarang untuk tidak boleh menanam 1 batang. Namun ketika ditanam 1 batang, bunga genggong ini tidak akan berbunga dan tidak akan berkembang biak. Nah, ini uniknya ya. Ini mengandung filosofi. Namun ketika kita menanamnya 2 batang, maka bunga ini akan berkembang biak, menumbuhkan tunas dan bunga-bunga seperti yang Anda lihat, warnanya kuning. Kemudian bunga ini setelah ditanam 2, dia akan memunculkan batang tengah-tengah ya, memunculkan batang untuk memunculkan bunganya. Uniknya lagi, ketika bunga ini rontok, ini bunga ini sudah rontok ya saudara, sudah lepas dari tangkai, namun masih saya cantolkan di sini. Nah, ketika bunga ini layu atau rontok dari tangkainya, rontok secara ilmiah ya, Rontok secara ilmiah maksudnya yang sudah pas usianya, sudah waktunya untuk rontok. Akan tetapi ketika bunga ini rontokannya bunga ini atau kuncupnya ini ya saudara, kuncupnya ini walaupun sudah usianya maksudnya sudah waktunya rontok ke bawah, dia akan, ketika dia ditempel ke batangnya lagi, ditempel saja, tidak perlu diapa-apain ya, ditempel saja, maka dia akan tetap segar, bunganya akan tetap segar walaupun berbulan-bulan. Contohnya ini saudara ya, ini sebenarnya bunga di depan Anda ini sudah waktunya rontok bunganya ya, sudah waktunya jatuh ke bumi bunganya. Namun ini sudah berbulan-bulan, kurang lebih hampir setengah tahun ya saudara rontokannya. Ini ketika saya tempelkan ke batangnya, bisa Anda lihat, ini sebenarnya sudah waktunya rontok. Namun ketika saya tempel, bunganya akan tetap segar. Aneh ya. Akan tetapi ketika bunga ini tidak ditempel ke batangnya,
maka bunga ini akan layu seperti ini saudara, atau dibiarkan jatuh di tanah, bunga ini akan seperti ini nasibnya. Tidak perlu waktu lama, hanya 2 minggu bunganya akan sudah layu seperti ini. Ini ketika jatuh ke tanah. Kan tetapi ketika bunga ini ditempelkan ke batangnya, ketika jatuh dia akan tetap segar seperti ini saudara. Ini tetap segar, padahal ini sudah seharusnya lepas dari tangkai ya saudara. Sudah lepas dari tangkai, saya dilihat masih segar, padahal ini sudah berbulan-bulan ya, yang seharusnya rontok dan jatuh. Tapi memang saya taruh di sini ya saudara. Itulah penelitian saya tentang bunga genggong. Yang awal mulanya bunga ini, atau nama kunonya bunga genggong ini, bernama bunga gonggong. Yang mana bunga ini dahulu pada masa kerajaan lah ya, pada masa kerajaan, tidak perlu saya sebut kerajaan mana, karena Probolinggo pada waktu itu masuk pada masa-masa beberapa kerajaan di zaman dahulu. Menurut keterangan atau menurut catatan, bunga genggong ini atau bunga gonggong ini, nama kunonya ya, bunga gonggong, dipergunakan sebagai upacara keagamaan. Upacara keagamaan, kemudian digunakan sebagai upacara sunatan, upacara sesajen, upacara sakral lainnya, itu dipergunakan pada zaman dahulu. Kemudian beralih masa, akhirnya bunga gonggong yang saya tenggarai pada zaman dahulu itu di Probolinggo tumbuh di Desa Kambang Rawi. Desa Kambang Rawi saat ini pusatnya atau titik pusat Desa Kambang Rawi itu saat ini bernama Desa Karangbong. Dan perlu diperhatikan cara nanamnya, jangan sampai 1 batang, karena kalau 1 batang dia tidak akan tumbuh berkembang. Harus ditanam 2 atau lebih dari 2 ya saudara. Mengenai jaraknya terserah Anda ya, walaupun agak dempet-dempet tidak ada masalah. Kalau ditanam 2 maka dia akan berkembang biak dan menumbuhkan 1 batang pohon untuk menyemai bunganya, yang dahulu bernama bunga gonggong. Saat ini kita kenal dengan nama bunga genggong, yang mana nama bunga genggong ini dipergunakan oleh salah satu pondok pesantren terbesar di Kabupaten Probolinggo yang bernama Pondok Genggong. Pondok Genggong adalah titik pusat Desa kuno Kambang Rawi yang saat ini bernama Desa Karangbong. Kalau tidak salah Karangbong ya saudara. Kalau salah maaf. Oke, itulah saudara penelitian tentang awal mula bunga genggong yang saat ini dipakai nama sebagai Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Tentang cerita lengkapnya silahkan menuju ke Pondok Pesantren Genggong, bisa membaca bukunya di sana ya saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.